Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Hari ini anak-anak yang hebat bersama dengan Bu Ida Zubaidah berjumpa lagi pada materi pembelajaran kelas 4 tema 1 di semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia sampai pada materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Untuk itu, anak-anak silahkan menyimak pembelajaran hari ini dengan baik-baik. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak mudah dalam memahaminya. Kita mulai berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya simak pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat. Kita mulai dengan slide yang pertama ya, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Anak-anak, di dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Berikutnya, sekarang kita membahas pengertian gagasan pokok terlebih dahulu. Gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau pada bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Berikutnya, ini contoh gagasan pokok dalam kalimat. Kita baca terlebih dahulu. Anak-anak, kita perhatikan contoh gagasan pokok dalam kalimat tersebut. Ini merupakan satu paragraf. Kalimat yang saya tandai dengan warna biru, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Ini berada di awal kalimat dan merupakan gagasan pokok dari paragraf ini. Jadi, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan ini adalah gagasan pokok yang ada di awal paragraf. Sudah paham ya? Kita lanjut. Tadi disampaikan bahwa gagasan pokok itu ada pada kalimat utama. Sekarang kita lihat ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Jika kalimat ini, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, jika ini hanya berdiri sendiri, maka kalimat ini sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan daripada gagasan pokok. Gagasan pendukung itu bisa dikatakan sebagai gagasan penjelas. Umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu disebut dengan kalimat penjelas. Berikutnya, contoh gagasan pendukung pada kalimat. Ini dalam satu paragraf ini sama Bu Ida dikasih warna biru dan warna merah. Kita baca dulu. Anak-anak, di sini gagasan pendukungnya tertulis bahwa Andi sering ke perpustakaan. Di sini kalau kita lihat warna biru yang seperti dicontohkan di awal pada gagasan pokok, maka Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Ini merupakan gagasan pokoknya.
Nah, sekarang kita lihat gagasan pendukungnya. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Ini merupakan gagasan pendukung pada kalimat atau alinea yang kita contohkan pada gagasan pendukung. Nah, Bu Ida garis bawahi ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Ia di sini adalah Andi, maka gagasan pendukungnya bisa kita tulis Andi sering ke perpustakaan. Jadi ini menjelaskan bahwa Andi itu sering ke perpustakaan untuk menghabiskan waktu di sekolah pada saat waktunya selesai usai sekolah. Andi sering pergi ke perpustakaan ya. Maka dari itu di sini ada perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Ini yang warna biru adalah gagasan pokoknya, yang warna merah ya, ini kita simpulkan bahwa Andi sering pergi ke perpustakaan. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kita sudah beri contoh satu persatu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri daripada kalimat penjelas, bahwa kalimat penjelas ini masuk pada gagasan penjelas ya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kedua, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Berikutnya tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut sulit untuk dipahami maksudnya. Nah, di sini kita diajak untuk ayo berlatih. Kita baca dulu. Indonesia memiliki keberagaman agama, suku bangsa, dan budaya. Ayo mengenal lebih dahulu keberagaman budaya dengan membaca teks di bawah ini untuk meningkatkan rasa bangga dan syukur terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini kita contohkan ya, ada satu paragraf tentang lomba dayung Banjarmasin. Kita baca dulu. Nah, dari paragraf tersebut maka ada beberapa pertanyaan ya tentang apa saja yang kalian ketahui setelah membaca teks di atas. Dapatkah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks di atas? Untuk dapat menjawabnya, pahami terlebih dahulu penjelasan berikut. Nah, anak-anak, di sini Bu Ida simpulkan dari materi yang di awal tadi ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan ya tentang ayo berlatih, dan mungkin nanti ada satu latihan lagi anak-anak bisa menjawabnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama, setiap paragraf mengandung satu gagasan pokok. Setiap paragraf terdiri atas beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas. Berikutnya, kalimat utama merupakan kalimat yang memuat gagasan pokok atau gagasan utama dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat penjelas atau uraian dari kalimat utama yang memuat gagasan pendukung. Nah, anak-anak, silahkan latihan soal ini juga dikerjakan. Nah, anak-anak, latihan soal ini anak-anak bisa menjawab di buku tulis kalian dan bisa dilihat dalam penjelasan Bu Ida di awal tadi ya. Silahkan dibuka lagi slide-slide yang Bu Ida sampaikan pada pembelajaran hari ini, dan Bu Ida harapkan anak-anak tetap semangat, tetap belajar ya, sehingga materi-materi yang Bu Ida sampaikan melalui video pembelajaran bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Untuk itu, sekian dulu anak-anak. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu memohon kepada Allah untuk kelancaran dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.